Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, bertemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniara SHMH dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Nah, hari ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang hukum pidana umum. Di sini saya akan mengilas secara singkat tentang hukum pidana umum hanya untuk merefresh kembali ingatan kita tentang hukum pidana umum, karena kalau kita tidak mengingat kembali tentang hukum pidana umum, maka hukum pidana khusus pun mungkin nanti akan susah kita mau masuk ke dalam materinya. Nah, yang akan saya bahas dalam materi hari ini adalah tentang definisi hukum pidana umum, pengaturan dan tujuan, ruang lingkup, jenis-jenis tindak pidana, dan subjek dan objek dari tindak pidana. Hukum pidana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kita punya hukum pidana umum dan yang kedua kita punya hukum pidana khusus. Nah, yang saya bahas hari ini adalah tentang hukum pidana umum. Hukum pidana umum itu terdiri dari unsur-unsurnya, yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar, dan pidananya. Ya, unsur perbuatan yang dilarang itu berkaitan erat dengan tindak pidana. Orang yang melanggar berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, serta pidana berkaitan juga dengan sanksinya. Nah, apabila kita bicara hukum pidana, maka ketiga unsur ini, perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar, serta pidananya itu harus terpenuhi semuanya. Apabila tidak ada perbuatan yang dilanggar, maka tidak bisa kita katakan sebagai hukum pidana. Atau apabila ada perbuatannya, ada orang tetapi tidak ada aturan sanksinya, maka itu juga tidak bisa kita katakan sebagai hukum pidana. Ya. Nah, pengaturan dan tujuan dari hukum pidana ini diatur secara material dan secara formil. Pengaturan material diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pengaturan secara formil diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah, yang pertama, berdasarkan aliran klasik, adalah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, menurut aliran modern, tujuannya adalah untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik dapat melakukan perbuatan yang baik, sehingga mereka akan diterima dalam kehidupan yang baik, dalam lingkungan yang baik. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum pidana umum. Ruang lingkup hukum pidana umum diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu tentang asas legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali, yang mempunyai arti tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana tanpa adanya aturan yang berlaku. Nah, pengertian dari asas legalitas ini juga diperinci lagi oleh para ahli. Salah satunya adalah Mulyatno, yang mengatakan pengertian dari asas legalitas ini yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Nah, yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi atau kias. Dan yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Ya, oke. Yang pertama, tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, dulu ada kasusnya Raffi Ahmad yang menggunakan salah satu jenis narkotika. Kenapa dia tidak dipidana? Karena tidak ada aturannya di dalam undang-undang narkotika. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena obat yang dikonsumsinya itu tidak tercantum di dalam undang-undang narkotika. Makanya perbuatan yang dia lakukan bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Kenapa? Karena dia tidak melanggar undang-undang.
obat yang dia pakai itu tidak tercantum di dalam undang-undang narkotika, sehingga tindak pidananya, perbuatannya tersebut tidak memenuhi unsur terjadinya suatu hukum pidana, ya. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Contohnya yang tadi lagi kembali, bahwa si artis tadi itu menggunakan salah satu obat-obat terlarang narkotika. Ini kita samakan, kalau dia menggunakan obat itu ternyata kita samakan dengan sabu, kita samakan dengan morfin atau yang lainnya. Di dalam hukum pidana itu tidak boleh diadakan, tidak boleh adanya analogi, tidak boleh ada kiasan dan dipersamakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain. Hukum pidana itu harus bersifat pasti, di mana kalau kamu melakukan pembunuhan maka pasalnya segini, kalau kamu melakukan pencurian maka pasal yang diatur segini. Kenapa? Semuanya sudah diatur di dalam KUHP. Begitu juga dengan undang-undang khusus, asas legalitas tetap akan berjalan. Oke, saat kamu menggunakan narkotika, ganja, morfin itu sudah diatur semua di dalam undang-undang narkotika, sehingga apabila kamu memakainya maka kamu akan melanggar undang-undang tersebut. Oke, jadi tidak ada makna kias di dalamnya. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana itu tidak berlaku surut. Baik semua kasus pidana itu tidak ada yang berlaku surut. Artinya apa? Kejadian itu berlangsungnya kapan? Undang-undangnya keluarnya kapan? Misalnya ada suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat di tahun 2019, sedangkan undang-undangnya tidak ada, maka unsur yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang pun bisa diakui. Tidak boleh secara analogi atau kias, maka kita tidak boleh mempersamakan perbuatan tersebut. Maka kita tidak bisa bilang orang tersebut melakukan suatu kejahatan. Nah, di tahun 2020 ternyata ada undang-undang yang keluar dari pemerintah untuk mengatur tentang perbuatan tersebut. Nah, saat orang tersebut melakukan kejahatan di tahun 2019, maka perbuatan tersebut tidak bisa kita katakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi saat undang-undang tersebut sudah keluar, maka dapat kita bilang saat kita melanggar undang-undang tersebut, kita katakan itu sebagai suatu perbuatan pidana. Oke, sampai sini cukup mengerti ya? Selanjutnya, saya akan ke jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ada dua macam. Yang pertama, itu ada kejahatan atau rechtsdelicten, dan yang kedua ada pelanggaran atau wetdelicten. Yang pertama, yaitu kejahatan atau rechtsdelicten, itu diatur di dalam buku 2 KUHP yang perbuatannya bertentangan dengan keadilan. Contoh, ada pasal tentang pembunuhan, ada pasal tentang pencurian, ada pasal tentang perbuatan asusila. Nah, itu adalah perbuatan jenis tindak pidana yang bersifat kejahatan. Yang kedua, kita punya pelanggaran atau wetdelicten yang diatur di dalam buku 3 KUHP. Artinya apa? Perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang tersebut menyebutnya sebagai delik. Sanksi pelanggarannya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Contoh, kita menggunakan kendaraan pribadi, tetapi kita tahu kita tidak boleh melanggar aturan seperti lampu merah harus berhenti, tapi pas lampu merah kita terus jalan. Nah, itu dinamakan sebagai jenis pelanggaran. Tindak pidana bukan, benar tindak pidana, tapi dalam klasifikasi pelanggaran. Kita bisa bawa mobil, kita bisa bawa motor, tapi kita nggak punya SIM atau STNK saat berarti kita telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, itulah perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran. Selanjutnya, saya akan ke subjek dan objek tindak pidana. Subjek tindak pidana atau subjek hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu ada orang, yang kedua ada badan hukum. Orang ini seorang manusia atau oknum orang perorangan. Sedangkan badan hukum yaitu sekumpulan yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi bisa dibedakan antara badan hukum dengan orang perorangan. Subjek dan hukum dalam KUHP itu sering disebut dengan bahasa barang siapa. Katanya barang siapa. Artinya barang siapa tersebut bisa ditujukan ke orang atau manusia.
Dalam pasal 10 KUHP juga sudah dijelaskan bahwa jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh orang. Contoh, pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan yang hanya dilakukan oleh orang. Ya, kalau badan hukum tidak bisa melakukan ketiga jenis sanksi pidana tersebut. Lalu yang ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam orang, sebab selain orang tidak dapat mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Oke, yang terakhir kita punya objek hukum. Objek hukum dalam hukum pidana, yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lalu ketiga ada Undang-Undang Pidana di luar KUHP, dan yang keempat adanya ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Nah, ini adalah objek-objek hukum dalam hukum pidana. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin masih mengganjal, silahkan tulis kolom komentar kalian. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu bahwa hukum pidana diatur secara material dan formil. Secara material diatur di dalam KUHP dan secara formil diatur di dalam KUHP. Sedangkan subjek hukumnya kita punya orang dan badan hukum, dengan tujuan dari hukum pidana tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera dan bagi si pelaku. Oke, baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.